Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saski Liliana dengan NIM 20050306042. Pada video kali ini saya bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Novia Digarisma dengan NIM 20050360555. Kami berasal dari kelompok 10 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank kelas Perbankan Syariah B2 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai Lembaga Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa kita kenal dengan Perusahaan Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasti teman-teman pengen tahu kan, yang seperti apa sih perusahaan pembiayaan rakyat syariah itu? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, simak terus video kami kali ini ya teman-teman. Materi yang pertama mengenai pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Jadi, perusahaan pembiayaan syariah atau PT Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah, dan dalam struktur organisasi kepengurusannya memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah telah dijalankan dengan baik dan benar. Materi yang kedua mengenai dasar hukum perusahaan pembiayaan syariah. Jadi, adanya suatu lembaga atau perusahaan itu tidak serta-merta berdiri begitu saja, namun harus ada dasar hukum yang melandasinya. Nah, di antara dasar hukum yang melandasi berdirinya perusahaan pembiayaan syariah yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Yang kedua, Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Dan yang ketiga, Peraturan OJK Pasal 2 POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah. Materi yang ketiga mengenai prosedur operasional perusahaan pembiayaan syariah. Prosedur operasional perusahaan pembiayaan syariah yang pertama adalah pencairan pembiayaan syariah. Dalam video kami kali ini, teman-teman bisa melihat pola transaksi yang dilakukan perusahaan pembiayaan syariah, di mana dalam melakukan transaksi pembiayaan terdapat banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Selain bekerja sama dengan konsumen, pihak perusahaan pembiayaan syariah juga bekerja sama dengan bank syariah, dengan perusahaan asuransi syariah atau penjaminan syariah, dan dengan dealer atau supplier. Prosedur operasional perusahaan pembiayaan syariah yang kedua adalah penagihan dan penanganan konsumen syariah. Penagihan pada perusahaan pembiayaan syariah kepada konsumen syariah lebih mengedepankan kesepakatan dan dilakukan secara kekeluargaan. Dalam hal penagihan konsumen yang melalaikan kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan syariah berhak memberikan denda atau penalti kepada konsumen berupa 1. Takzir atau denda. Takzir atau denda adalah sanksi terhadap konsumen mampu yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Denda yang dikenakan ini diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan dapat ditetapkan di depan atau pada saat akad.
Yang kedua, takwid atau ganti rugi. Takwid atau ganti rugi adalah sanksi terhadap konsumen mampu yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya yang tidak dapat ditetapkan di depan atau pada saat akad karena biaya yang timbul belum diketahui. Ganti rugi yang dikenakan ini dapat diakui sebagai pendapatan perusahaan pembiayaan. Prosedur operasional perusahaan pembiayaan syariah yang ketiga adalah penanganan konsumen bermasalah. Perusahaan pembiayaan syariah dalam penanganan penyelesaian konsumen yang tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dapat melakukan beberapa tahap penyelesaian dengan ketentuan: 1. Objek pembiayaan dan atau jaminan lainnya dijual oleh konsumen kepada atau melalui perusahaan pembiayaan syariah dengan harga pasar yang disepakati. 2. Konsumen melunasi sisa utangnya kepada perusahaan pembiayaan syariah dari hasil penjualan. 3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka perusahaan pembiayaan syariah mengembalikan sisanya kepada konsumen. 4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang konsumen. Dan 5. Apabila konsumen tidak mampu membayar sisa utangnya, maka perusahaan pembiayaan syariah dapat membebaskannya dengan proses analisis sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur operasional perusahaan pembiayaan syariah yang keempat adalah pencatatan dan laporan pembukuan syariah. Laporan keuangan syariah standar meliputi: 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Laporan laba rugi komprehensif. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. Dan 5. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Baiklah teman-teman, untuk penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Saski. Yang keempat, ada peran dan fungsi perusahaan pembiayaan syariah. Peranan yang menonjol di industri jasa pembiayaan syariah adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri atau konsumsi. Adapun fungsi dari perusahaan pembiayaan syariah adalah melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kelima, ada perkembangan perusahaan pembiayaan syariah. Perkembangan perusahaan pembiayaan tidak lepas dari adanya perkembangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dunia perbankan bersinergi dengan perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Kehadiran industri pembiayaan atau multi-finance di Indonesia sesungguhnya belumlah lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada tahun 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT PAN Multifinance. Kemudian, melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 1988 yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura, dan kartu kredit. Semakin menjamurnya perusahaan pembiayaan konvensional juga diikuti dengan semakin berkembang pesatnya bisnis syariah di Indonesia, yang mana hal itu turut mempengaruhi bisnis lembaga pembiayaan untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Menurut laporan OJK tahun 2013 terkait perkembangan keuangan syariah, dari 3 lembaga pembiayaan yang ada, baru 2 lembaga pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura atau PMV. Nah, sekarang mari kita ke mini research.
Salah satu perusahaan pembiayaan syariah yang kita ambil sebagai contoh yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance Syariah. PT Al-Ijarah Indonesia Finance didirikan pada bulan Desember 2006 di Jakarta. Diprakarsai oleh 3 lembaga keuangan terkemuka Indonesia dan Timur Tengah, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Bank Bobian Fight, International Leasing and Investment Company atau ILIC, memperoleh izin pada tanggal 14 Mei 2007. Selanjutnya, mulai beroperasi tanggal 27 Agustus 2007 sebagai perusahaan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara dengan menawarkan pembiayaan minimal sebesar 2 miliar rupiah per transaksi serta jasa konsultan keuangan. Terus kalau kalian bingung kantor pusatnya tuh ada di mana sih? Jadi kantor pusat dari PT Al-Ijarah Indonesia Finance yaitu ada di Muamalat Tower, lantai 3, Jalan Profesor Dr. Satrio, Kavling 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940. Lalu mengenai office networknya, PT Al-Ijarah Indonesia Finance memiliki 21 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kemudian ada pemegang saham. PT Al-Ijarah Indonesia Finance memiliki 5 pemegang saham meliputi ada Bank Muamalat sebanyak 47,85%, kemudian ada Bank Sinar Mas Syariah sebanyak 43,72%, lalu Bank Panin Dubai Syariah sebanyak 7,97%, kemudian Bobian Capital sebanyak 0,23%, selanjutnya ada ITB Ahmad Dahlan sebanyak 0,23%. PT Al-Ijarah Indonesia Finance juga memiliki akun media sosial yang bisa kalian kunjungi di website yang sudah tertera tersebut ya teman-teman. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari PT Al-Ijarah Indonesia Finance yaitu menjadi perusahaan pembiayaan syariah terdepan yang memberikan solusi keuangan terbaik bagi konsumen, dan misinya yaitu menjadi lembaga pembiayaan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami, profesional, serta berorientasi pada investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Lalu ada produk yang ditawarkan oleh PT Al-Ijarah Indonesia Finance. Mereka menawarkan produk yang diberi nama Al-Hajj. Al-Hajj adalah pembiayaan dan layanan pendaftaran haji yang memastikan nama Anda masuk dalam daftar tunggu jamaah haji atau Siskohat. Al-Hajj membantu setiap pribadi yang hendak menunaikan ibadah haji dengan menyalurkan pembiayaan pengelolaan ibadah haji bagi mereka yang memerlukan. Nah, kalian bisa lihat ada profil manajemen dari PT Al-Ijarah Indonesia Finance, yaitu ada Bapak Sukastiono selaku komisaris, selanjutnya ada Bapak Afrid Wibisono selaku direktur utama, dan Ibu Priyastiti N. Agustina selaku direktur bisnis. Kemudian ada Bapak Faisal Mukhtar LCMSI sebagai Dewan Pengawas Syariah. Yang terakhir ada Bapak Muhammad Hanggoro Priyo Utomo selaku Direktur Keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.